Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di daerah Pelupuh, Sragen, Jawa Tengah. Di kegiatan hari ini petani mulai mengolah padinya, mengolah lahannya seusai mereka pasca panen. Nah, sebagian mereka yang pasca panen mengambil damennya atau batangnya untuk dikeringkan, tetapi ada juga ya dibakar, ya sebagian dibakar, diselesaikan dan dibakar, dan abunya bisa untuk kompos, ya kompos. Tapi sebenarnya secara kualitas kompos itu bagus tidak dibakar, ya tidak diurai, tetapi memang memakan waktu. Itu yang terjadi saat ini ya. Di depan kita tanah sudah mulai diolah, batang-batangnya dirapikan, dipangkas sampai bawah. Kemudian mereka akan mencari traktor atau mungkin tukang cangkul atau menggunakan alat teknologi yang lain. Kalau memang ditanami, maka akan cari orang traktor, ya, cari traktor pakai mesin. Tapi sebaliknya kalau misalnya menanam jagung ya, mungkin di koak, ya bahasanya di koak, ya diolah sesuai dengan kepentingan untuk tanaman berikutnya, tahapan berikutnya. Nah, apa sedang yang menjadi persoalan? Sebenarnya ketika terjadi panen raya, harga gabahnya pasti turun drastis. Maka kalau panen awal harganya agak tinggi. Kalau sudah berbarengan panenannya, bisa dipastikan harga gabah akan turun. Pasti akan turun begitu. Namun demikian, itulah balada suka duka daripada petani. Kadang berpacu dengan waktu untuk memanen, biayanya tinggi, kosnya amat sangat tinggi. Nah, kalau sudah amat sangat tinggi, kadang-kadang harus berpacu dengan waktu. Nah, iya. Di sisi lain mungkin tenaga SDM-nya juga nggak gampang. Petani muda kita rata-rata sudah lari ke industri, lari ke perdagangan, jadi buruh pabrik. Sehingga bisa dipastikan beberapa petani tua yang setia dengan lahannya, petani tua yang setia mempertahankan lahan dan hegemoninya sebagai petani. Sedangkan anak-anak petani kebagian besar, mayoritas tidak lagi bangga pada petani dan dunia pertanian. Nah, kita kembali kepada regulasi pemerintah. Harapan kita dari pemerintah juga berpihak kepada petani, ya berpihak kepada petani, sehingga nasib petani dari waktu ke waktu bisa dipertahankan. Petani diharapkan bisa mulia menjadi pahlawan swasembada pangan. Tetapi realitanya petani sedih, bingung karena biaya produksinya sangat tinggi, biaya tanam sangat tinggi, pupuknya non subsidi mahal, sedangkan biaya tenaga juga mahal. Fisik sudah kian rapuh, kian renta bagi orang-orang yang usianya sudah di atas 55 tahun. Harus setia di ladangnya, setia di lahannya. Tubuhnya terbakar api, tubuhnya terbakar terik matahari. Itulah fakta dan realita yang ada di lahan pertanian. Kalau 1001 petani curhat mungkin tidak terdengar. Mungkin KTNA teriak juga tidak didengar. Tidak tahu apakah terlalu jauh jarak antara petani dengan birokrat, dengan eksekutif, dengan yudikatif, dengan legislatif. Tidak ngerti. Apakah wakil-wakil rakyat kita di atas sana memang tidak mendengar keluh kesah petani atau belum mendengar keluh kesah petani? Cerita pupuk subsidi, cerita pupuk organik yang memperbaiki pebenah tanah juga akan ditiadakan subsidinya. Menjadi rentetan panjang bagi dunia pertanian. Apakah duka, apakah merana, apakah sedih, apakah gembira, ataukah air mata dan keringat bercampur satu padu menjadi hitam legam, menjadi menghitamkan tubuhnya, menghitamkan kulitnya. Teriakannya tidak lagi terdengar, suaranya semakin parau. Itu yang terjadi, kawan. Semoga hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat,
Banyak petani yang mengolah lahannya, traktor pun dijalankan sendiri, apapun dijalankan sendiri demi eksistensi petani. Apakah cukup? Lepas cukup tidak cukup, lahan harus diolah. Lahan tidak boleh ditanami semak belukar, lahan harus ditanami padi atau jagung. Kalau lahan dibiarkan sama halnya, maka semak belukarlah yang akan tumbuh di situ. Selamat sore petaniku, semangat petani Indonesia yang bergabung di kelompok tani, gabungan kelompok tani yang bergabung dalam KTNA, yang bergabung dalam HKTI, semuanya saja yang bergabung dalam paguyuban. Petani harus semangat apapun risikonya, apapun kondisinya. Selamat siang, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum.